Shalom saudara, kembali kita mengikuti Anda bertanya Alkitab menjawab episode 427. Dari pria usia 31 tahun sudah menikah, ini seorang wiraswastawan dari Jakarta. Salam Pak Era, saya sudah Kristen dari kecil. Dari sekolah minggu sampai pemuda, saya didoktrin dengan kebenaran yang tidak utuh. Sampai suatu saat saya menjadi dingin dan tawar hati kepada orang-orang Kristen karena muak dengan ajaran berkat-berkat murahan, tumpang tangan ke materi, biar jadi milik saya, itu tumpang tangan ke benda supaya jadi milik. Gitu. Memang Tuhan memberkati saya dengan melimpah sepanjang perjalanan hidup saya diberkati. Tapi ada sesuatu di dalam hati saya yang bertanya-tanya, ada sesuatu yang salah. Singkat cerita, saya pernah menjadi agnostik. Dalam arti ya sudahlah berbuat baik saja dan tidak merugikan orang lain. Percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi dalam berprosesnya waktu saya coba baca Alkitab dan mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Erastus, Pak Bigman. Pak Erastus dan Pak Bigman. Kok saya ingin belajar Alkitab yang seutuhnya? Karena ternyata jadi orang Kristen itu enggak seenak dan segampang yang diajarkan kepada saya dari kecil. Pertanyaan saya, apa saya harus sekolah teologi untuk mengerti Alkitab? Sekarang saya melakukan pendalaman Alkitab bersama teman-teman saya yang hanya tinggal beberapa orang karena sebagian besar teman-teman saya menganggap saya gila dan terlalu radikal. Tapi karena saya terbatas karena tidak sekolah Alkitab, jadi kalau ada kitab yang butuh tafsir, takut sembarangan menafsir. Penatua di gereja saya yang sekarang tidak pernah melakukan pendalaman Alkitab kepada jemaat. Karena menurut mereka pendalaman Alkitab hanya konsumsi penatua yang nanti disampaikan ke jemaat. Terima kasih Pak ya, Tuhan Yesus memberkati Pak, Shalom. Oh ya, saya pernah dinubuatkan 2 kali oleh pendeta yang tidak pernah saya kenal. 1, suatu hari saya akan menjadi pemimpin untuk generasi saya. 2, dan 1 lagi maksudnya, saya duduk di dalam suatu ruangan, tetapi Yesus ada di luar ruangan tersebut menunggu saya keluar. Ada sesuatu keinginan saya untuk belajar Alkitab dan kenal secara utuh siapa Allah itu, agar saya mencintai Allah saya dan menuntun yang lain juga akan mengenal siapa Allah itu. Sebenarnya, kamu kalau mendengarkan khotbah saya setiap hari dan membaca buku saya, kamu akan menangkap inti-inti dari kebenaran Alkitab. Tetapi kalau kamu belajar teologi, kamu memiliki wawasan yang tentu lebih luas, karena kamu harus belajar bahasa asli Alkitab. Dan itu memang perangkat yang harus dibutuhkan untuk tafsir. Nah, ini perlu kamu gumuli. Apakah dengan sekolah Alkitab itu mengganggu bisnismu atau tidak? Saya tidak tahu kamu sudah menikah atau belum, punya anak atau tidak. Saya tidak jelas. Ya. Tetapi untuk sekolah teologi itu juga bagus karena sekolah teologi tidak harus menjadi pendeta, tapi memiliki wawasan yang lebih luas. Dan di tempat kami, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, itu menerima berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk masuk S2. Untuk masuk S2, nanti ada matrikulasi, belajar dulu bahasa Yunani, Ibrani, dan beberapa mata kuliah lainnya. Ya, baru nanti mengikuti kuliah. Nah, kalau kamu tergerak, kamu bisa lakukan itu karena biasanya ini diajarkan atau kegiatan kuliahnya itu pada sore, malam hari, atau hari Sabtu di mana seseorang tidak bekerja. Jadi berdoa dulu, ya. Dan kalau saya lihat kamu dinilai radikal tadi dan gila, saya senang. Karena kamu bisa menjadi orang Kristen waras.
Justru ketika kita dianggap tidak waras oleh dunia, kita waras di mata Allah. Saya menunggu surat atau pernyataan atau WhatsApp kamu yang berikut. Ya, apakah kamu memang perlu sekolah tinggi teologi atau tidak? Tentu saya tidak memaksa kamu masuk sekolah tinggi teologi Ekumene di mana saya menjadi ketua. Ada banyak sekolah tinggi teologi yang lain dan bertanya kepada Tuhan, kamu sebaiknya atau seharusnya masuk kemana? Tetapi tadi saya katakan kalau kamu ikuti terus khotbah saya di Truth ID, ikut berdoa bersama saya, baca buku yang setiap bulan selalu terbit, kamu memiliki pemahaman yang sebenarnya cukup untuk menjadi pengikut Yesus. Oke, yang kedua, wanita usia 43 tahun, sudah menikah dan punya 2 anak. Salam Pak Pendeta, saya merupakan anak tunggal, baru kehilangan ayah yang sangat menyayangi saya dan saya kasihi. Sejak kecil saya tidak merasakan kasih sayang seorang ibu, karena ibu saya membatasi hubungan saya dengannya. Sering mengalami kekerasan fisik dan verbal. Saat ini ibu saya sangat membenci saya dan menguasai seluruh harta peninggalan ayah saya. Sementara ayah saya sebelum meninggal berpesan kepada saya untuk mengolah seluruh peninggalan tersebut untuk kelanjutan pendidikan anak-anak saya. Namun ibu saya tidak mau. Ya. Saya sudah coba menjelaskan kepada ibu saya dan saya malah dikatakan anak durhaka yang suka menghabiskan harta orang tua. Padahal surat-surat harta dan emas sudah diserahkan semua ke ibu. Saya sudah berusaha mengalah selalu ke ibu dan bersabar, tapi ibu saya semakin menjadi-jadi. Sebaiknya bagaimana tindakan saya? Mohon dibantu. Pertanyaan pertama, kamu itu anak kandung atau anak angkat? Ya, kalau kamu anak angkat, sikap ibu seperti ini bisa dimengerti. Tapi kalau kamu anak kandung, saya tidak bisa mengerti. Kok ibu semacam ini? Tapi bisa terjadi. Ibu yang makin tua makin materialistis. Ada orang-orang begini. Jadi makin tua makin materialistis. Ibu kamu itu paling sedikit usianya pasti 60 tahun. Ya, 60 tahun. Atau 58 atau 59. Itu sekitar itu. Paling muda ya. Tapi bisa 60 tahun lebih. Yang kamu lakukan, jangan harap uang warisan. Kalau kondisi terburuk kamu tidak menerima apa-apa, tidak masalah. Tetapi saya beritahu kamu akan menerima warisan. Ya, kamu akan menerima warisan dari ayah kamu ini. Walaupun tidak sebanyak yang kamu ingini, tetapi kamu akan menerima warisan. Sekarang jangan sebut-sebut warisan, jangan minta apa-apa dari ibumu, andalkan Tuhan, bekerja keras. Saya tidak tahu kamu punya suami enggak, suami masih hidup bersama kamu tidak, bagaimana kebutuhan anak-anakmu saya tidak jelas di sini. Tetapi yang jelas Tuhan akan melindungi dan memelihara kamu. Ya. Kamu seorang yang telah melewati jalan-jalan sulit, penderitaan yang cukup menyakitkan dan ada goresan di dalam hatimu. Tapi goresan penderitaan yang kamu alami itu sangat positif untuk membuat kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Warisan yang kita akan terima nanti kemuliaan bersama Tuhan. Jadi jangan sekali-kali berpikir warisan orang tua. Kalaupun tidak memperoleh seperak pun tidak menjadi masalah. Tapi tadi saya katakan kamu akan memperolehnya. Walaupun tidak sebanyak yang kamu harapkan. Tetapi kalau Tuhan mengubah keadaan, kamu bisa memperoleh banyak. Ini tergantung kamu. Semakin kamu hidup suci, semakin mencintai Tuhan, semakin Tuhan akan mempercayakan harta lebih banyak. Supaya kamu bisa membela pekerjaan Tuhan. Tuhan menyampaikan satu kalimat kepadamu. Bahwa Tuhan akan melindungi kamu. Kalau kamu sungguh-sungguh tetap hidup di dalam kesuciannya. Tuhan memberkati. Oke deh, pertanyaan berikut. Pak, aku minta tolong buat video pencerahan tentang tradisi
pecahin telur atau nyiram-nyiram kembang ke mobil baru, kendaraan baru. Kemarin ada post beginian di Facebook, tapi malah banyak yang setuju dan mengakui dia yang melakukan. Lalu ketika ada komen itu nggak baik dan nggak perlu dilakukan, orang-orang malah membulinya dengan mengatakan dia sok kudus, sok benar, atau sok bawa-bawa ayat. Jadi menurut aku ini perlu dibahas oleh hamba Tuhan langsung. Ini sebenarnya bukan masalah besar, ini masalah kecil. Orang yang mecahin telur, nyiram-nyiram kembang ke mobil itu orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Jadi kita tidak perlu mengomentari. Ya, kamu bicara dengan orang bebal jadi bebal, ikut bebal. Kamu dialog dengan orang bodoh, kamu bisa jadi bodoh. Jadi kalau kita mengomentari hal begitu, itu kita itu seperti merendahkan, melecehkan diri kita sendiri. Itu jelas salah. Jelas keliru. Yang melindungi kita bukan telur yang dipecahkan dan bunga yang disiram-siram ke mobil. Yang melindungi kita itu Tuhan. Makanya kita jangan boros bicara. Ya, jangan boros bicara. Di media sosial, lihat yang begitu diam saja. Langsung sudah jelas kartu mati, ini salah. Jelas itu salah. Tidak perlu dibahas secara khusus. Tapi dengan mendengar hal ini sudah cukup, itu salah. Dan sejenisnya. Tindakan-tindakan seperti itu mistik. Ya, tidak alkitabiah. Tuhan memberkati. Pertanyaan keempat. Dari pria usia 47 tahun belum menikah. Sudah 47 tahun belum menikah. Salam alaihim Pak Eras. Saya jawab ya, alaihim salam. Pak, saya punya problem atau masalah. Sudah 2 tahun ini saya sakit infeksi tulang. Semenjak pandemi COVID-19 tahun 2020. Saya hampir putus asa dan menyerah saja. Doa saya, cabut aja nyawa saya Tuhan. Apa doa saya itu salah ya Pak? Sebelum saya jawab berikutnya nih. Salah sekali. Absolutely wrong. Kamu salah. Tapi saya percaya oleh bilur darah Tuhan Yesus, saya sudah sembuh dan sudah pulih. You boleh percaya, tapi kalau belum sembuh ya, you harus mesti merawat tubuh dengan baik. Ya, saudara putus asa dan menyerah saja, doanya cabut nyawa saya. Tapi di lain pihak saya percaya oleh bilur darah Yesus, saya sudah sembuh. Kamu ini bermasalah dalam kejiwaan. Mestinya tidak berpikir dengan pola itu. Kalau percaya, percaya saja dan yakin Tuhan tidak akan mencelakaimu, entah sembuh atau tidak, kau bisa melewati. Tapi kalau kau percaya oleh bilurnya, sembuh tapi kamu putus asa mau bunuh diri, saya tidak jelas maksudnya ini. Cabut nyawa saya ini kan seperti orang mau bunuh diri tapi Tuhan yang melakukan pembunuhan itu bukan kamu. Ini mau bunuh diri secara lebih rohani maksudnya ya. Pak, saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh tapi saya tidak bisa. Selalu jatuh bangun dalam dosa pornografi dan masturbasi. Nah ini jadi masalah. Kamu jadi tidak menjadi dewasa. Orang yang sudah dewasa masih terikat masturbasi. Itu menunjukkan kelemahan kepribadiannya. Apakah ada pengampunan dosa buat saya Pak? Ada, tersedia. Tersedia dan saya beritahu, Tuhan sayang kamu. Sedangkan di Alkitab ditulis Allah tidak senang dipermainkan. Allah itu cemburu Pak, benar. Allah tidak senang dipermainkan. Kamu tidak mempermainkan Allah sebenarnya. Karena kamu masih memiliki perasaan takut. Kalau kamu sampai menjawab apakah ada pengampunan dosa buat saya Pak? Itu kamu masih takut Allah. Kecuali kamu sudah tidak peduli Tuhan mau mengampuni atau tidak. Kamu itu mempermainkan Allah. Sekarang belum tingkat mempermainkan Allah yang fatal. Tapi kalau kamu tidak mau berubah, kamu mempermainkan Allah secara fatal. Dan Allah tidak mengampuni. Terima kasih Pak untuk firman Tuhan yang Pak Eras sampaikan lewat YouTube.
dan lewat Instagram. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga besar Pak Eras berlimpah-limpah. Aduh ya, saya harus memberitahukan kepada kamu perlu teman, sahabat yang mengajak kamu bisa berdiskusi supaya hati kamu diisi. Kamu ini termasuk orang yang sebenarnya kesepian. Jadi masalah sakit infeksi tulang ini ya memang tidak mudah. Bisa diobati. Saya khawatir kamu tidak suka tidur sore, tidur malam bahkan kurang tidur. Saya khawatir kamu ini sampai jauh malam baru tidur. Itu pun bangun-bangun lagi. Dan saya khawatir waktumu habis di depan monitor gadget atau monitor televisi. Kamu juga nonton film-film yang tidak patut. Oh ya benar, ada dosa pornografi dan masturbasi. Itu akan jadi ikatan dan kamu tidak akan pernah dewasa. Punya istri pun kamu akan terikat dengan kebiasaan ini. Jadi yang harus kamu lakukan bro, kamu harus punya tekad untuk hidup suci. Ya, kamu harus berani meninggalkan monitor, gadget dan komputermu. Dari tontonan yang tidak perlu harus tegas. Bahkan dari film-film yang berbau erotis, berbau seks, harus dibuang. Tekadmu harus kuat, ya harus kuat baru kamu bisa meninggalkan kebiasaan ini dan kamu akan bisa menang melewatinya. Jadi jangan putus asa dan saya ingatkan iblis memang terus mencoba untuk merusak hidup masa depanmu. Tapi Tuhan mau kamu bersiap-siap pulang ke surga, berkemas-kemas, ya. Jangan sampai infeksi tulangmu ini akan mengambil nyawamu dalam usia yang relatif masih muda. Semangat hidupmu, semangat kesucian hidupmu akan menyembuhkan fisik. Ikut doa bersama kami, saya akan terus berdoa untuk orang-orang sakit juga dan salah satu orang yang mengalami mujizat itu kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu pasti punya keluarga, kami semua di sini. Ya. Kamu jangan merasa sendiri dan ingat, jangan sibuk dengan diri sendiri, maka jiwamu jangan sibuk dengan diri sendiri supaya jiwamu sembuh. Ya. Banyak hal yang kamu simpan. Kamu perlu teman untuk berbicara. Kamu banyak menyimpan hal sendiri. Ya, kalau kamu tidak berkeberatan, nanti ada orang yang akan menjadi temanmu. Ya, seorang hamba Tuhan yang baik, yang akan mengajak kamu bicara. Tetapi rahasia ini akan saya tutupi. Jadi kalau kamu ditelepon orang itu nggak tahu masalah ini. Kalau kamu ditelepon seseorang, dia tidak tahu masalah ini. Karena ini saya sembunyikan, kecuali masalah ini bukan masalah pribadi. Ini pribadi. Pornografi, masturbasi. Nah nanti kalau kamu terima telepon, kamu harus bicara sesuai dengan apa yang digerakkan Tuhan hatimu. Ya. Jadi kalau orang telepon, apa kabar bror atau Pak, apa yang bisa kami bantu, ajak ngomong saja. Kalau kamu terbuka, bisa. Kalau kamu gak mau terbuka, enggak usah. Saya jaga rahasia ini ya. Jadi ada orang yang memang saya izinkan tahu rahasia pasien istilahnya, tapi ada orang yang tidak boleh tahu. Rahasiamu tetap aman, terkendali. Kamu hanya ditelepon orang untuk diajak bicara-bicara. Kamu punya jiwa tidak sehat. Kamu perlu kesembuhan jiwa. Jiwamu sakit. Ya. Kamu tidak memiliki arah hidup yang tough, yang firm, yang kokoh. Ya. Kadang-kadang kamu seperti layang-layang putus. Kamu tidak stabil. Tapi Tuhan sayang kamu karenanya kamu bisa menulis pertanyaan ini dan saya jawab. Tuhan sayang kamu. Oke? Ayo tetap bersama dengan Truth ID. Dengan suara kebenaran. Oke. Pertanyaan yang berikut yang kelima. Salam Pak Eras, saya bukan jemaat Rehobot tetapi keluarga pacar saya adalah jemaat Rehobot. Jadi gini Pak, saya punya kakek yang sudah berumur 86 tahun. Sudah susah beraktivitas. Dalam beberapa bulan terakhir ini sudah beberapa kali jatuh karena mau ke WC.
Kakek saya tinggal berdua dengan mama saya di kota Padang. Dan kebetulan orangnya agak keras kepala. Sudah disiapkan pispot untuk ya buang air. Ya, dia nggak mau dan kekeh ke WC. Tapi tadi pagi dia jatuh lagi hingga kepalanya berdarah dan harus dijahit. Intinya kakek saya udah kurus dan nafsu makan sudah turun banget. Saya berharap kakek saya berumur panjang, tapi saya juga kasihan kakek saya kondisinya sekarang sudah tua dan rentah. Sakitnya udah banyak meskipun tiap habis dari dokter pulih dan bisa beraktivitas. Tetangga saya bilang kalau kakek saya ini sepertinya ada terikat dengan kuasa gelap. Karena waktu muda sering ke hutan. Apakah benar ya Pak dalam Kristen ada hal itu? Kakek saya selalu baca firman dan saat teduh. Saya harus apa ya Pak? Hati saya bilang kalau doakan supaya kakek bisa pergi, rasanya tidak benar ketika Tuhan mau kakek umur panjang. Tapi kalau kakek hidup menderita saya sudah sedih. Tetapi kalau kakek hidup menderita begini juga saya sedih. Begini, yang pertama jangan harap kakekmu umur panjang dan jangan harap kakekmu akan meninggal segera. Blank saja, buat tirai gelap. Tetapi kamu harus menerima realitas bahwa usia 86 tahun ini sudah cukup suntuk. Kalau dia tidak mau buang air besar dengan pispot, ya istilahnya ya, dia bisa ke kamar, ke WC, ya hanya itu yang dia sukai ya jangan dilarang. Dia jatuh, ya kalau jatuh mungkin harus dirawat. Nah karenanya kalau punya seorang yang bisa mendampingi dia, dampingi. Jadi kalau mau ke WC, didampingi. Tolong belikan alat untuk panggil, apa itu bel, ting tong. Bunyi ting tong berarti kakek kamu tidak perlu teriak, mungkin suaranya juga sudah habis. Belikan ting tong dan orang bisa melayani dia ke WC. Jangan kamu paksa dia pakai pispot, ya akhirnya tersiksa. Yang satu itu. Yang kedua, ini ya kakek sudah tua. Ya, jadi kamu tidak bisa memaksakan cara-cara kamu ke dia. Sekali lagi kita harus siapkan seorang perawat jika mungkin dan melayani apa yang dia ingini di hari tuanya. Nah, jangan berharap umur panjang ya, ingat ya. Tapi juga jangan berharap dia meninggal buru-buru. Bikin tirai gelap saja, terserah bagaimana Tuhan, ya begitu. Mengenai kata tetangga, kamu tidak boleh ngikuti, nurut, percaya kata tetangga. Kamu tanya Tuhan sendiri. Tuhan akan menjawab, pasti menjawab. Tapi kalau saya lihat kakek kamu ini punya saat teduh, baca Alkitab, kecil kemungkinan dia punya kuasa gelap. Mungkin pernah. Nah kalau dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya kalau dengan umur seperti ini masih baca firman dan saat teduh. Ini kan bukan main-main. Kalau dia punya kuasa kegelapan dia tidak punya kegemaran itu. Harus tahu. Ya. Tapi kok nggak meninggal-meninggal? Ada orang yang tidak meninggal-meninggal karena punya kuasa gelap. Betul. Tapi ingat ciri-ciri orang punya kuasa gelap. Tindakannya aneh-aneh di hari tuanya. Dia suka ketakutan sendiri. Suka cium bau-bau. Ya, ada bau-bau muncul di rumah. Ada bunyi-bunyi. Ya. Tapi kakek kamu rasanya hanya keras kepala. Yang menurut kamu keras kepala cuman tidak mau pakai pispot. Itu bukan ukuran punya kuasa kegelapan. Saya tidak katakan dia tidak punya kuasa kegelapan ya. Kita tidak tahu. Kalau menurut saya kemungkinan besar tidak. Tapi kamu tanyakan ke Tuhan dulu. Ya. Kasihan ya orang itu hidup ya saudara. Dan menurut saya kakek kamu bisa tidak lama. Ya dia akan meninggal dalam damai sejahtera. Kamu mesti doakan dan dampingi dia. Pada hari-hari terakhir, telepon dia setiap hari, kamu akan bisa dapat hikmat. Waktu kamu telepon, Tuhan akan bicara. Begini begitu, percaya. Jangan ragu-ragu, Tuhan pasti berbicara. Ya, ini pasienmu.
Kamu harus perhatikan secara benar. Dan ingat waktu kecil bagaimana dia mengistimewakan kamu. Kakek ini waktu kamu masih kecil mengistimewakan kamu. Sekarang balas kebaikan kakekmu. Oke, pertanyaan ke-6. Wanita usia 49 tahun. Suaminya lebih tua 12 tahun ya. Punya 2 anak perempuan dan laki-laki. Punya 2 anak, 1 perempuan dan laki-laki. Salam Pak Eras, terima kasih buat semua penjelasannya. Saya tanpa bertanya kadang sudah dapat jawaban karena saya selalu mendengar khotbah-khotbah Bapak termasuk di acara ABAM ini. Banyak hal sebenarnya mau saya tanya tapi saya kurang pandai mengutarakannya. Namun satu hal yang saya mau tanya, sudah 11 tahun tubuh saya selalu sakit Pak. Namun yang saya syukuri, saya masih bisa beraktivitas walaupun tidak segesit dulu Pak. Apakah saya kalau tidak sembuh karena Tuhan tidak dengar doa saya? Karena saya kadang ya. Apakah saya salah atau belum waktunya Tuhan sembuhkan gitu. Namun Pak, saya mohon doanya dari Pak Eras agar saya bisa sembuh, biar saya bisa lebih efektif buat Tuhan. Hai Bu, wanita usiamu masih muda dengan 49 tahun ini. Kau masih punya anak-anak yang harus kamu besarkan, kamu harus umur panjang. Mengenai sakit, saya tidak tahu kamu sakit apa ini. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kecuali memang Tuhan tidak menyembuhkan. Artinya Tuhan bisa menyembuhkan semua penyakit. Yang tidak tersembuhkan dokter pun Tuhan bisa sembuhkan. Tetapi ada penyakit yang memang harus ditanggulangi dengan bijaksana. Ya, bertarak makan apa, gaya hidup, itu yang harus diperhatikan. Jangan Anda mau sembuh dengan cara mudah, tidak mengubah gaya hidup dan pola makan, tidak boleh, tidak bisa. Semangat hidup, olahraga, jaga pola makan, pola hidup yang baik, maka Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Dan kalau sakit itu sakit yang melampaui kekuatan manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan. Yang penting ada semangat. Doa bersama saya tiap pagi, maka Tuhan akan memberikan Anda itu kekuatan dan bahkan kesembuhan. Ya, puji Tuhan. Wanita, salam Pak Erastus, saya oma yang sudah punya 1 orang cucu. Bolehkah saya tanya tentang satu hal mengenai pemberian ibu saya, yaitu perhiasan dengan 24 karat murni dan dengan nilai yang cukup besar, yang saya tahu itu hasil jerih lelah ibu saya yang bekerja keras dan berhemat untuk mengumpulkan uang untuk mewariskan perhiasan tersebut untuk kami anak-anaknya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kalung tersebut ada gandul yang dipisahkan dari kalungnya. Ada gambar naga dan burung fonik. Apakah saya boleh mewariskannya lagi ke anak saya karena gambar naganya? Tapi berhubung itu adalah pemberian ibu saya, rasanya tidak tega untuk menjual gandulnya tersebut. Tetapi saya pun masih ada ganjalan di hati saya jika nanti saya akan mewariskannya kepada anak cucu saya. Mengingat ada gambar naganya. Dan juga sepertinya anak saya tidak akan begitu suka dengan model gandulnya. Apakah sebaiknya saya jual saja gandulnya dengan membeli gandul yang baru sebagai gantinya, atau tetap saja mewariskannya ke anak saya seperti yang ibu wariskan kepada saya? Di satu sisi saya sedih jika tidak menjual gandulnya karena itu pemberian ibu, tapi di sisi lagi ada gambar naganya dan kemungkinan besar anak saya juga tidak begitu suka dengan modelnya. Sebaiknya harus bagaimana ya Pak? Begini, warisan yang harus ibu berikan ke anak itu takut akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan. Dan terkait dengan pendidikan, kemampuan mandiri bekerja. Menurut saya kalau saya jadi ibu, saya jual naga dan burung punik dan saya jual sekaligus emasnya. Tentu ke orang yang tepat yang menyukai hal itu. Jangan sembarang orang supaya nilainya tinggi.
Dan uang itu bisa diwariskan ke anak untuk usaha, diwariskan ke anak untuk kuliah, juga sebagian bisa digunakan untuk membantu orang susah. Itu yang begini. Jangan terikat dengan warisan orang tua. Sentimental seperti itu Tuhan tidak kehendaki. Toh orang tua Anda meninggal, dia tidak akan ingat kalung itu. Dia akan tahu tidak ada artinya kalung itu. Tidak ada artinya waktu meninggal. Orang baru sadar bahwa segala sesuatu yang bersifat materi duniawi tidak ada artinya. Nah, saudara masih terikat dengan sentimental, keterikatan dengan orang tua. Dan itu memang budaya timur begitu. Kita jangan terikat oleh budaya timur. Saya tidak persoalkan naga atau funik, tapi juga saya harus realistis. Banyak orang Kristen yang memang memandang itu tidak patut dikenakan. Dan lebih baik memang karena bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen yang fanatik melihat naga, artinya menolak, lebih baik memang dijual saja. Itu kalau saran saya. Apalagi kalau ternyata di balik kalung itu ada kuasa kegelapan. Nah, lebih baik dijual saja. Dan uangnya bisa dipakai untuk yang lebih baik. Oke? Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.